Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Himata Bismart. Kali ini Himata Bismart memberikan nuansa yang berbeda loh, ya lewat video YouTube. Sayang sekali kita tidak bisa bertemu. Semoga kalian tetap produktif ya. Ya, kita akan mencari laporan laba rugi dari data berikut ini. Yang pertama, ada persediaan awal bahan baku sebesar 50.000. Yang kedua, ada pembelian bahan baku sebesar 75.000. Kemudian ada persediaan akhir bahan baku sebesar 12.500. Kemudian ada upah langsung produksi sebesar 22.500. Gaji sales dan biaya angkut pemasaran sebesar 37.500. Kemudian ada administrasi umum sebesar 20.000. Ada biaya-biaya untuk pabrik 7.500, dan yang terakhir ada produk yang dihasilkan 1.500 unit dan kita jual 1.150 unit dengan harga jual Rp200. Ya, langkah pertama kita mencari biaya bahan baku terlebih dahulu. Biaya bahan baku itu kita peroleh dari persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir. Persediaan bahan baku awal yaitu 50.000 ditambah dengan pembelian bersih 75.000 dikurangi 12.500. Itu persediaan akhir dan menghasilkan 112.500. Langkah kedua, kita mencari HP produksi dengan metode full costing. Kenapa kita mencarinya dengan metode full costing? Karena dari soalnya kita belum tahu mengenai biaya variabel, pemasaran variabel maupun pemasaran tetap. Jadi kita melakukan full costing. Pertama, ada biaya bahan baku sebesar 112.500. Kan tadi udah dicari ya. Kemudian ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kita peroleh dari upah langsung produksi sebesar 22.500. Kemudian ada BOP variabel. Variabel itu biaya-biaya untuk pabrik. Ada 7.500. Karena tidak ada biaya tetapnya, kita kosongkan. Kemudian HP produksi diperoleh dari 112.500 ditambah 22.500 ditambah 7.500. Kita peroleh 142.500. Karena kita cari HP produksi per unit, kita bagi dengan 1.500 unit. Dan ketemu hasilnya Rp95 per unit. Yang ketiga, kita mencari laba rugi dari metode full costing. Hasil penjualan kita peroleh dari 1.150 dikali 200 karena kita hanya menjual 1.150 unit saja dan ketemu hasilnya 230.000. Kemudian ada HPP, yaitu dari 1.150 dikali Rp95. Kita temukan 109.250. Kemudian ketemu laba kotor, 230.000 dikurangi 109.250 menjadi 120.750. Kemudian kita mencari laba bersih. Laba bersih itu kita peroleh dari laba kotor dikurangi jumlah biaya-biaya. Biaya-biaya yang ada yaitu biaya pemasaran dan gaji sales sebesar 37.500, kemudian ditambah dengan biaya administrasi umum 20.000, jadi ketemunya 57.500. Jadi laba bersihnya 120.750 kita kurangkan dengan 57.500 menjadi 63.250. Oke, kali ini lanjut ke bab 3. Diketahui di dalam soal PT Agiasa. PT Agiasa itu memproduksi undangan dan stiker. Undangan sebanyak 1.500 lembar dengan harga jual per lembarnya yaitu 3.000 dan pesanan stiker sebanyak 20.000 lembar dengan harga per stikernya 1.000. Sedangkan untuk pembebanan BOP itu dihitung dari 6% dari PTKL. Bisa dilihat di soal, untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong. Itu bahan baku rinciannya yang pertama ada kertas jenis PC dan kertas jenis L. Untuk kertas jenis PC sebanyak 90 rim, sedangkan harga 1 rimnya itu 10.000. Untuk kertas jenis L 15 roll
dan harga satuannya itu 350.000. Yang kedua, bahan bakunya ada tinta H dan tinta M. Tinta H sebanyak 5 kg, harga satuannya 100.000, dan tinta M 25 kg, harga satuannya 25.000. Untuk bahan penolong, rinciannya yaitu bahan penolong 1, 17 kg, harga satuannya 10.000. BP 2, 60 liter, harga satuannya 5.000. Pemakaian bahan baku untuk undangan dan stiker. Undangan memakai bahan baku kertas dan tinta H. Kertas sebanyak 85 rem dan tinta sebanyak 5 kg. Untuk stiker pemakaiannya kertas L 10 roll dan tinta M 25 kg. Untuk pemakaian bahan penolong 1 sebenarnya yaitu sebanyak 10 kg dan pemakaian bahan penolong 2 sebanyak 40 liter. Akan tetapi karena yang diminta di dalam soal ini adalah harga pokok satuan dan tidak diminta untuk menghitung selisih BOPS dan BOP, maka untuk BOPS ini diabaikan. Yang terakhir diketahui ada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan selama bulan Juli 2012. Untuk undangan sebanyak 900.000 dan stiker sebanyak 5 juta. Pada akhir bulan, ternyata pesanan stiker itu belum selesai dikerjakan dan pesanan undangan telah diserahkan ke pemesan. Nah, dalam menghitung harga pokok satuan, itu pesanannya harus selesai terlebih dahulu. Sedangkan yang belum dikerjakan atau masih dalam proses itu tidak dihitung harga pokok satuannya. Selanjutnya kita menghitung harga pokok. Dalam undangan dan stiker, harga pokok itu cara menghitungnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya operasional produk. Untuk undangan yang dipakai kertas dan tinta. Kertas sebanyak 85 rem. Nah, sedangkan harga kertas itu adalah satuannya 10.000, maka 85 dikali 10.000 hasilnya 850.000. Untuk tinta, pemakaiannya undangan itu 5 kg dan harga satuannya 100.000, maka 5 dikali 100.000 hasilnya 500.000. Dijumlah tuh biaya bahan bakunya, jumlah kertas dan tinta hasilnya 1.350.000. Untuk stiker, biaya bahan baku untuk kertas jenis L itu stiker memakai 10 roll. Sedangkan harga satuan dari kertas roll ini 350.000 per satuannya. Jadi 10 kali 350.000 hasilnya 3.500.000. Untuk tinta, stiker memakai tinta M sebanyak 25 kg, maka 25 dikali harga satuan tinta M-nya yaitu 25.000 hasilnya adalah 625.000. Dijumlah biaya bahan baku tinta plus kertas hasilnya 4.125.000. Kemudian PTKL. PTKL seperti diketahui di soal, untuk undangan sebanyak 900.000 dan untuk stiker sebanyak 5 juta. Lalu selanjutnya ada BOP. BOP tadi diketahui di soal bahwa tarifnya 6% dari PTKL. Nah, berarti untuk undangan 6% dari PTKL-nya yaitu 900.000. Jadi 6% kali 900.000 hasilnya 54.000. Sedangkan untuk stiker, 6% dari PTKL-nya yaitu 5 juta. Jadi 6% kali 5 juta yaitu 300.000. Setelah itu kita menghitung harga pokoknya. Harga pokoknya seluruh BBB tambah PTKL tambah BOP. Nah, untuk undangan jumlah dari seluruhnya yaitu 2.304.000. Maka itu harga pokoknya. Sedangkan untuk stiker, harga pokoknya dijumlah semuanya jadi 9.425.000. Untuk jumlah seperti yang tadi dilihat, berarti ngitungnya itu per kolom ya. BBB jumlah kertasnya itu 3.500.000 tambah 850.000. Hasilnya adalah 4.350.000. Untuk tinta 500.000 tambah 625.000 hasilnya 1.125.000. Setelah itu jumlahnya ditambah 1.350.000 tambah 4.125.000 hasilnya 5.250.000. Untuk PTKL-nya dijumlah 900.000 tambah 500.000 hasilnya 5.900.000. Dan untuk BOP
dijumlah 54.000 ditambah 300.000 hasilnya 354.000. Dijumlah total semuanya hasilnya 11.729.000. Tadi untuk 2.304.000 itu kan HPP undangan. Nah, itu produk yang sudah selesai. Sedangkan yang 9.425.000 itu adalah produk yang masih dalam proses. Sekarang kita ngebuat kartu harga pesanannya. Kartu harga pesanannya bisa dilihat di dalam penjelasan. Itu emang formatnya udah kayak gitu. Terus kita kan produknya ada 2 nih, undangan sama stiker. Nah, itu kita buat berarti kartu harga pokok pesanannya 2 undangan sama stiker. Yang kartu undangan dulu ya yang dibuat. Itu jumlahnya yang diproduksi 1.500 lembar. Seperti diketahui dalam soal. Nah, dibagi 3, biaya bahan baku, PTKL, dan BOP. Tadi juga sudah diketahui kalau biaya bahan baku itu kayak yang udah dihitung di atas, kertas itu sebanyak 850.000, sedangkan tinta itu 500.000, dan jumlahnya itu 1.350.000. Sedangkan BTKL itu 900.000, dan BOP itu 54.000, hitungannya seperti yang tadi saya udah jelaskan. Lalu kita masuk ke cara menghitung harga pokok satuan. Karena undangan ini udah selesai diserahkan ke pemesanan, maka itu bisa dihitung harga pokok satuannya. Cara menghitungnya yaitu jumlah biaya bahan baku tambah BTKL dan BOP lalu dibagi produksinya. Berarti 1.350.000 ditambah 900.000 ditambah 54.000 dibagi 1.500, hasilnya 1.536. Itu harga pokok satuannya. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok pesanan untuk stiker. Produksinya sebanyak 20.000 lembar. Untuk biaya bahan baku, kertas L plus tinta M 3.500 tambah 625.000. Itu hitungannya seperti yang di atas ya. Kalau BTKL itu 500.000. Sedangkan BOP itu 300.000. Untuk total biaya bahan baku sebanyak 4.125.000. Untuk BTKL totalnya yaitu 5 juta dan untuk BOP totalnya 300.000. Nah, stiker ini harga pokok satuannya tidak dihitung karena belum selesai dikerjakan. Jadi harga pokok satuannya tidak dihitung dan hanya dibuat kartu harga pokok pesanannya saja. Oke, kita lanjut lagi. Untuk PT Aufa bulan Mei 2016. Perusahaan menerima 3 pesanan yaitu pesanan A, B, dan C. Untuk menyelesaikan pesanan tersebut, dibutuhkan 3 tahap pengolahan yaitu melalui Departemen X, Departemen Y, dan Departemen Z. Penggunaan jam kerja langsung Departemen X untuk pesanan A sebanyak 500 jam, pesanan B 700 jam, dan C 300 jam. Pesanan A dan C telah selesai. Untuk pesanan B sudah masuk ke Departemen Z, akan tetapi dalam bulan ini belum dikerjakan. Diminta harga pokok masing-masing departemen, selisih BOP masing-masing departemen, dan harga pokok tiap pesanan. Kita penyelesaian latihan PT Aufa. Kita ke Departemen X dulu. Kita tulis keterangan. Keterangan ada biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Kemudian ada pesanan A, pesanan B, pesanan C. BBB dari pesanan A kita peroleh dari soal Departemen X sebesar 350.000, pesanan B 500.000, dan pesanan C 475.000. Kemudian kita totalkan jumlah BBB sebesar 1.325.000. Kemudian kita mencari BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kita peroleh juga dari soal pesanan A untuk Departemen X sebesar 250.000,
Pesanan B 325.000 dan pesanan C 227.500. Kita jumlah totalnya 802.500. Lanjut ke BOP. BOP 250.000 itu dari mana? Kita lihat soal nomor 6. BOP dari jam kerja langsung 500 jam kerja langsung kita kalikan dari soal nomor 6, pesanan A 500 jam. Rumusnya KS kali T. KS itu jam kerja langsung dan T itu tarifnya. 500 jam kali 500. Hasilnya 250.000. Pesanan B juga begitu menghitungnya, sama. Jadi 500 dikali 700 jam. Hasilnya 350.000. Pesanan C juga sama. 300 jam dikali 500. Hasilnya 150.000. Dan kita totalkan lagi menjadi 750.000. Total dari pesanan A sebesar 850.000. Pesanan B 1.175.000. Pesanan C 852.500. Jumlahnya ada 2.877.500. Nama akunnya kita tulis HP Departemen X dipindahkan ke Departemen Y. Kenapa? Karena ini masih di Departemen X. Karena seharusnya ada 3 tahapan. X ke Y, Y ke Z. Selanjutnya lanjut ke Departemen Y. Pesanan A, pesanan B, pesanan C. Tadi udah dijelasin harga pokok Departemen X yang dipindah ke Departemen Y. Untuk pesanan A sebanyak 850.000. Sedangkan pesanan B sebanyak 1.175.000 dan pesanan C sebanyak 852.500. Kemudian untuk BTKL-nya. Untuk BTKL dari pesanan A itu sebanyak 125.000, pesanan B 170.000 dan pesanan C 135.500. Itu udah ketulis ya di soal. Untuk BOP, biaya operasional produk, untuk pesanan A itu syaratnya 75% dari BTKL. Jadi 75% dikali 125.000, hasilnya 93.750. Jadi BOP untuk pesanan A 93.750. Perhitungannya berlaku juga untuk pesanan B dan pesanan C. Sehingga didapatkan untuk BOP pesanan B yaitu 127.500 dan pesanan C BOP-nya sebanyak 101.625.000. Sekarang untuk harga pokok Departemen Y ke Z. Departemen Y yang dipindahkan ke Z. Maaf saya itu. Pesanan A totalnya yaitu seri 1.068.750. Sedangkan pesanan B 1.472.500 dan pesanan C 1.089.625. Untuk jumlahnya, dijumlah tuh dari harga pokok Departemen X yang dipindahkan ke Y jumlahnya 2.877.500. Untuk BTKL jumlahnya 430.500 dan BOP jumlah pesanan A, pesanan B dan pesanan C sebanyak 322.875. Sehingga totalnya yaitu harga pokok Departemen Y yang dipindahkan ke Z yaitu 3.630.875. Lanjut ya. Sekarang Departemen Z. Tadi sudah diketahui harga pokok Departemen Y yang dipindahkan ke Z untuk pesanan A sebanyak 1.068.750. Sedangkan untuk pesanan C itu 1.089.625 dan pesanan B 1.472.500. Akan tetapi di sini yang dijumlah hanya pesanan A dan pesanan C saja. Kenapa? Karena pesanan B itu masih dalam proses dan pesanan A sama
pesanan A dan pesanan C itu sudah selesai. Yang dihitung harga pokok produksinya hanya pesanan yang sudah selesai saja ya. Kemudian menghitung biaya bahan baku. Untuk pesanan A sudah diketahui di soal sebanyak 75.000, pesanan C 25.500 dan pesanan B tidak ada. Untuk BTKL, untuk pesanan A 77.500, pesanan C 110.000 dan pesanan B nggak ada. BOP pesanan A 46.500, pesanan C 66.000 dan pesanan B nggak ada. Sehingga jumlah dari harga pokok produksi pesanan A sebanyak 1.267.750 dan untuk pesanan C sebanyak 1.291.125.000. Dan untuk pesanan B 1.472.500. Jumlahnya hanya yang di jumlah pesanan A dan pesanan C saja yang sudah selesai. Untuk jumlah harga pokok departemen Y yang dipindahkan ke Z sebanyak 2.158.375 dan untuk biaya bahan bakunya 100.500, untuk BTKL-nya 187.500, untuk BOP-nya 12.500. Sehingga jumlah harga pokok produksinya yaitu 2.558.875. Dan untuk jumlah ya sudah. Lanjut kita mencari selisih BOP. Selisih BOP diperoleh dari BOP yang dibebankan dan BOP yang sebenarnya. BOP yang dibebankan dari Departemen X sebesar 750.000, kemudian Departemen Y sebesar 322.875, dan Departemen Z BOP-nya 112.500. Kita sandingkan dengan BOP yang sebenarnya. BOP yang sebenarnya diperoleh dari mana? Dari soal. Departemen X 745.000, Departemen Y 350.000, dan Departemen Z 95.000. Kita dapatkan selisih 5.000, laba. Kenapa laba? Karena BOP yang dibebankan atau yang dianggarkan lebih besar dari BOP yang sebenarnya dikeluarkan. Sama juga perhitungannya dengan lanjut ke Departemen Y. Caranya masih sama. 322.875 dibandingkan dengan 350.000. Besaran mana? Besaran BOP yang sebenarnya. Jadi hasilnya rugi. Departemen Z sama juga 112.500 dibandingkan dengan 95.000. Besaran yang BOP yang dianggarkan. Jadi hasilnya laba. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti Himata Bismart kali ini. Dan mohon maaf dari kami apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.